Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Ustadz, kesempatannya ini benar-benar perdana bagi kami berdua. Oke. Yang pertama izin duduk ya Ustadzah, Ustadz, karena kalau kami berdiri nanti kita tidak setara. Iya kan? Karena di mata Allah kita semuanya setara kecuali apa? Iman. Kecuali apa? Iman. Kecuali apa? Ya, takwa atau amal perbuatan kita ya. Terus yang kedua, kenapa kami collab? Kenapa? Karena biar adil. Nanti minggu ini kami berdua, minggu depan mungkin berdua mungkin. Terus karena mungkin kan anggota ini mau maju, tapi kan ada ketua rombel aja lah, ketua rombel. Makanya dibuat berdua. Ada juga yang pakai kocokan, iya enggak? Iya. Oke, hari ini kami berdua mau kultum tentang, ada yang tahu nggak? Apa ya? Telepati nggak? Nggak bisa. Hari ini kami akan kultum tentang menjaga lisan dan menjaga hati. Catat. Mana Ramadannya. lagunya ada lagu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya manggilnya bapak-bapak, ibu-ibu jawabnya iya, bilang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Iya. asik. Oke, kita adalah seorang siapa? Kita di sini sebagai siapa, yo? Iya, sebagai guru. Oke, guru itu adalah anugerah ya. Menurut kalian anugerah nggak? Anugerah. Alhamdulillah. Rahmat. Nah, sekarang kita harus lisannya. Kemarin bersyukur, sekarang harus jaga lisan. Oh iya. Oke, karena kita seorang guru, berarti kita komunikasi utamanya itu adalah lisan. Ya, baik di kelas maupun dengan teman sejawat. Iya enggak? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. Lanjut ya. Oke. Ada yang tahu nggak hadis tentang menjaga lisan? Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang nggak? Oke, mohon maaf kalau salah ya. Mohon koreksiannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Benar? Benar. Artinya apa? Lebih baik diam. Oke, artinya karena Ustaz Rahmat gak tahu, saya kasih tahu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, kalau misalnya kalau Ustaz marah, Ustaz Robi ini marah kayak gitu. Kamu ini, kita harus apa? Diam. Dengarkan apa yang kata Ustazah. Ustaz yang ngomong. Oke. Terus terkadang, coba kalian lihat dulu teman sebelah kanan, sebelah kirinya. Ada nggak teman sebelah kanannya? Apa nggak ada? Ada setan sebelahnya. Oke, kadang kita bersenda gurau, kadang candaan, kadang lisan kita terucap
terucapnya karang kudang sopan ya. Terus ada hilangnya. Kadang ngomongnya Ustaz Rahman nih. Oh ya Ustaz Rahman nih. Itu nih ya soal baik salah galau. Lihat curhat dong Rahman. Bukan itu bukan. Aku benar. Ya. Nah, tanpa sengaja kita melukai hati teman kita. Ya, pernah minta maaf. Pernah minta maaf karena sudah melukai hati teman kalian. Nggak pernah karena nggak berasa, dah. Iyo, sama aja, sama saya. Nah, kadang kita nggak teringat, jadi kita kurang bijak. Apa yang kita omongkan pas hari itu, kadang kita lupa. Kadang nyinggung perasaan teman nih mendam jadinya. Zayoni ini galak niat ngomongnya aku kayak ini. Iya nih. Nah. Di sini tapi dia. Nah, apapun di kelas, kadang kita sesama teman sejawat ini mengeluhkan tingkah laku anak-anak. Ya, si Nur Anissa nih kalau di kelas nih malas nian belajar. Nur Anissa. Ya, Nur Anissa ya di kelas. Nur Anissa nih tidak pernah ngerjakan PR. Iya, kadang tidak sengaja ya Tadza ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya kok Tadza. Kadang tidak sengaja kita nih ngomong sama anak di kelas, kamu nih malas nih ya, tidak pernah sekolah. Kadang kita juga udah nyakiti hati anak. Oke, melalui momen ini dari ceramah saya ini, kultum saya ini, marilah kita bercermin. Ada cermin? Bercermin. Pernahkah kita menyakiti hati teman kita? Pernahkah lisan kita berucap kurang sopan? Pernah. Oke. Karena ini bulan puasa, nanti pas sebelum kita Lebaran, marilah kita maaf-maafan ya. Biar apa? Biar apa yo? Biar puasa kita menjadi hikmah. Nah, kita tidak boleh menghakimi seseorang. Bapak-bapak, iya. Ibu-ibu, iya. Oke, semangat kita mendidik harus ditambah lagi. Kata Ustaz Rafi'i, coba wali kelas ini jangan terlalu marah-marah. Gunakanlah tutur kata yang bagus. Bisa? Mari kita belajar ya, sama-sama belajar. Oke. Ada intisarinya loh. Mau tahu nggak? Nggak tahu, nggak mau? Mau. Nggak usah ya? Ya. Nggak usah, kita akhiri aja, oke? Oke. Intisarinya akan disampaikan dengan teman kolab saya nih, namanya Ustazah Sri Ayu. Oke, pada Ustazah Sri saya persilakan. Terima kasih Ustazah Feby. Saya langsung melanjutkan aja ya, karena waktunya 7 menit. Itu sudah salah satu termasuk korupsi kalau kita sesuai ini ya, itu korupsi. Intisari keberkahan ini ada 3. Yang pertama, lisan sebagai penyejuk. Tengok catatan. Mari kita jadikan lisan kita itu penyemangat teman sejawat kita. Yang pertama pasti kita teman sejawat. Karena kadang kata-kata kita itu lembut, tapi maknanya yang keras. Kita ngomong lembut ketika misalnya Zarulita lagi mendung suasana hatinya, karena kita nggak tahu kenapa hormon di tubuhnya tuh lagi tidak baik-baik aja, jadi moodnya tidak baik. Dia tidak marah-marah karena setiap orang berbeda-beda. Zarulita misalnya
dia tetap tenang, diam. Terus adalah kawan datengin Zarulita. Dia nggak marah-marah, tapi dia nangis. Kita nggak tahu apa-apa. Kita sebagai yang negur itu tidak merasa bersalah, karena sama-sama tidak tahu. Moodnya kurang baik, yang kita ngomongnya nyelekit bahasa kita, tapi lembut, bermakna bahasa ininya. Jadi di sini alangkah lebih baiknya kita saling bahasa kerennya tuh mensupport, saling memberi semangat dari hal kecil aja. Misal Ustazah Feby mukanya datar, kata Sasri. Terus Itulah kata-kata yang kita sahabat itu lembut. Itu contoh yang salah. ya, contoh yang salah, kurang baik. Alangkah lebih baiknya kita bilang, Zafebi, hari ini lipstiknya cantik ya, warnanya bagus ya, cocok. Sampai besok, sampai seminggu keingat sama Zafebi, pakai yang ini teruslah. Karena mood yang diterimanya, hormon di tubuhnya itu menerima dengan baik. Jika kita menerima hormon yang baik di diri kita, itu lama tertanamnya. Begitu juga jika ada kata-kata yang nyakiti, itu lebih lama di tubuh kita ini. Makanya kadang kita bahasanya tuh kurang tahu bahasa kerennya. Kita agak gelisah diomong, kepikiran, diomonginnya satu kata, teringatnya berhari-hari. Itulah alangkah lebih baiknya, seperti yang disampaikan, lebih baik diam daripada nyakitin. Oke, yang kedua, lisan sebagai teladan. Berarti kita ke anak-anak dulu ya, karena kita kan pendidik nih. Siswa kita itu dia nggak mau tahu urusan kita di rumah apa, mau marah, mau ini, mau itu di rumah. Sampai di sekolah, dia tahu sosok gurunya, ustazahnya itu adalah makhluk yang paling sempurna. Dari kata-kata, dari perilaku, dari pakaiannya. Dia selalu bilang, kalau ustazahnya berpakaian rapi, bedaknya tebal, cantik ya Zah. Satu hari lupa pakai lipstik karena terlambat, pakainya mau di kelas. Taza demam ya. Sebegitunya dia perhatikan kita. Jadi kita harus lebih perhatikan dari cara bicara kita, cara memperlakukan anak-anak kita, cara lagi gitu ya, memanggil kau nih nakal nian, sampai itu besok, bunda aku nih nakal nian ya. Oke, kalau kelas tinggi mungkin udah merasa udahlah memang aku nakal mungkin. Tapi kalau di kelas yang tingkat rendah itu kepikiran besok nanya, aku nakal ya, karena itu lisan kita. Terus panggilan ke anak-anak kita, jangan kau kalau bisa, atau diharuskan jangan panggil kau nih nak. Mungkin kita emosi kalau nggak sebut aja namanya. Ini pernah ada pengalaman cerita wali murid. Dia gini, bunda, ustazah itu tuh nggak panggil aku pakai nak, panggil aku nama aja. Jadi diterimanya si anak ini, dia lebih senang dipanggil nak daripada dipanggil nama. Tengoklah, aku dipanggilnya nama. Misalnya namanya Aisyah, aku tadi dipanggil Aisyah, sini dulu, kumpul bukunya. Sedangkan dia pengennya dipanggil nak. Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri, terus rasa suasana hatinya yang moodnya jadi enak itu karena dipanggil nak. Tapi terkadang ini yang saya bicarakan juga, gimana ya, kita nih kadang kepanggil Aisyah, tolong nak, padahal dia nih pengennya dipanggil nak aja. Terkadang kita panggil nak aja, anak-anak
dengar karena dia bingung, nak ini yang mana? Tapi ada beberapa anak kita yang maunya dipanggil nak, bukan kita sebut nama. Jadi ini ya kita, ada momennya di mana kita panggil nak, mungkin karena kita lagi face to face sama anak, bolehlah kita panggil nak. Cuma kalau kayak di halayak di kelas ya boleh kita sebut panggil namanya. Terus yang ketiga, agak lama ya, ini ngoceh ini, ngantuk nih pasti. Sebentar lagi, satu lagi. Lisan sebagai pintu ikhlas. Lisan kita ini kan gimana ya, yang keluar dari kita ini kan diharapkan yang baik-baik. Jadi karena amal jariahnya itu tidak terputus, takutnya kalau kita berkata yang kurang berkenan di hati anak, takutnya setanggalnya anak dan amalnya saya kurang paham ya, mohon maaf, takutnya beda lagi hitungannya gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya apa yang kita ucapkan yang baik, jadi amal jariah kita tidak akan terputus karena kita seorang pendidik yang digugu dan ditiru. Oke, ada pantun sedikit karena udah keburu ngantuk. Buku kertasnya tidak. Pantunnya, membeli kain di Tanah Abang, agak jauh ya. Kain halus berwarna terang. Lisan santun, hati pun tenang. Sesama guru saling sayang. Takbir. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata yang kurang berkenan. Sejatinya saya berbicara di depan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri yang pasti sudah banyak dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak buka tanya jawab ya, karena kita bukan mama dan AA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.